Saya Febriana Berginting. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pengertian anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD disusun oleh kepala daerah, dibantu oleh tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Tujuan dari APBD yang pertama itu pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Adapun pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang meliputi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PA desa. Yang kedua yaitu pendapatan transfer meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik dan non fisik, dana intensif daerah, dana desa. Yang ketiga itu lain-lain pendapatan yang sah terdiri atas pendapatan hibah, bantuan keuangan dan pendapatan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, tujuan APBD yang kedua itu belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode waktu berkenaan. Adapun belanja daerah terdiri dari belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Yang kedua, belanja modal meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Yang selanjutnya itu belanja tidak terduga dan yang terakhir belanja transfer meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Selanjutnya, tujuan APBD yang ketiga itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Adapun yang termasuk pembiayaan dari penerimaan pembiayaan meliputi silpa, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya. Yang selanjutnya itu pengeluaran pembiayaan daerah meliputi pembiayaan cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, pemberian pinjaman daerah dan pengeluaran pembiayaan lainnya. Selanjutnya itu masuk ke dalam siklus APBD. Siklus APBD itu yang pertama itu penyusunan rancangan APBD, yang kedua itu pelaksanaan dan penatausahaan pengeluaran, yang ketiga itu pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan, yang keempat itu akuntansi keuangan daerah, dan yang kelima itu pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sedangkan mekanisme APBD itu yang pertama itu penyusunan rancangan kebijakan umum APBD atau KUA dan dokumen prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPS. Yang kedua itu penyiapan pedoman penyusunan RKA SKPD. Yang ketiga itu penyusunan RKA SKPD. Yang keempat itu penyiapan Raperda APBD. Yang kelima itu pembahasan Raperda APBD dan penyusunan Raper KDH. Yang keenam itu evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH penjabaran APBD. Yang ketujuh itu pendapatan Perda APBD dan Per KDH penjabaran APBD. Yang kedelapan itu pembatalan Perda APBD dan Per KDH penjabaran APBD. Yang kesembilan itu penyusunan Raper KDH APBD. Yang kesepuluh itu penetapan Raper KDH APBD. Selanjutnya itu struktur APBD. Yang pertama itu pendapatan daerah. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan terdiri dari yang pertama itu pendapatan asli daerah atau PAD, yaitu pajak daerah, retribusi
retribusi daerah, hasil pengolah kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya itu lain-lain prioritas daerah yang sah, yaitu hasil penjualan kekayaan daerah tidak dipisahkan secara tunai, atau angsuran atau cicilan. Yang selanjutnya itu jasa giro, penetapan bunga, penerimaan atas santunan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau penggadaan barang atau jasa oleh daerah. Selanjutnya, penerimaan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengambilan. Fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari Badan Pelayanan Umum Daerah atau BULD. Yang kedua itu dana perimbangan. Dana perimbangan itu terdiri dari dana bagi hasil pajak sumber daya alam, yaitu yang pertama itu bagi hasil pajak, kedua itu bagi hasil bukan pajak. Selanjutnya itu dana alokasi umum atau DAU, yang terakhir itu dana alokasi khusus atau DAK. Dan yang ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Yang pertama itu hibah berasal dari pemerintah daerah lainnya, badan lembaga organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat atau perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat. Yang kedua itu dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban atau kerusakan akibat bencana alam. Dan yang ketiga itu dana bagi hasil pajak dari provinsi, kabupaten, atau kota. Dan yang terakhir itu dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Yang selanjutnya itu belanja daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Yang pertama itu klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah itu yaitu yang pertama itu ada belanja urusan wajib. Belanja urusan wajib itu meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruangan, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertahanan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintah umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persadian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta komunikasi dan informatika perpustakaan. Dan klasifikasi belanja menurut urusan pilihan itu ada belanja urusan pilihan. Belanja urusan pilihan itu meliputi pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri, ketransmigrasian. Selanjutnya itu, yang kedua itu klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara. Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan ini meliputi yang pertama itu klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya, klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah. Yang selanjutnya itu klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Yang terakhir itu klasifikasi belanja menurut kelompok belanja, di mana klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung itu terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja tidak langsung. Belanja langsung itu terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.
Eee, jadi, belanja daerah itu Belanja daerah itu memiliki, 5 klasifikasi. Yang pertama itu klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah, yang kedua klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara, yang ketiga itu klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah, yang keempat itu klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, dan yang kelima itu klasifikasi belanja menurut kelompok belanja. Yang ketiga, itu pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan daerah itu terdiri dari dua. Yang pertama itu penerimaan pembiayaan, yang kedua itu pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan itu terdiri dari silpa tahunan anggaran sebelumnya, pencarian dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah, serta yang kedua itu pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan itu terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran. Baik, kesimpulan dari sini, APBD merupakan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disusun setiap tahun oleh pemerintah. APBD ini digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan tata kelola keuangan yang baik dan strategis, yang tepat, diharapkan pemerintah kabupaten dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Demikian yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.